Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik sahabat channel Haris Sa'ban dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai ceramah pada kesempatan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pada kesempatan ini, sholawat serta salam marilah kita senyumkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan fadilah Al-Quran tentang 40 hadis. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a asrayatin fi lailatin yuktaba minal ghafilin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Hadis riwayat Hakim, sahih menurut syarat Muslim. Membaca 10 ayat pada malam hari yang hanya menghabiskan beberapa saat untuk menyelamatkan orang yang membacanya agar tidak digolongkan dengan orang-orang yang lalai pada malam tersebut. Keutamaan apakah yang lebih besar daripada keutamaan ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga salat fardu, maka tidak akan digolongkan sebagai orang yang lalai. Dan barang siapa membaca 100 ayat pada malam hari, maka ia akan dicatat sebagai orang yang taat. Hasan Basri rahmatullah alaihi meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari, maka diselamatkan dari tuntutan Al-Quran. Barang siapa membaca 200 ayat, maka mendapat pahala ibadah sehari semalam. Dan barang siapa membaca 500 sampai 1000 ayat, maka akan mendapatkan 1 pintor. Sahabat bertanya, apakah 1 pintor itu? Beliau bersabda, senilai 12.000 dirham atau dinar. Sebagai penutup, bab ini akan menjelaskan dan kita kutip sebagai hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat-surat pendek tetapi berpahala besar dan berpahala hal penting untuk diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran. Sangat banyak hadis yang menerangkan fadilah surat Al-Fatihah. Di antaranya diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang sahabat sedang sholat, lalu Nabi SAW memanggilnya karena ia sedang sholat, maka ia tidak menjawabnya. Setelah selesai sholat, ia menghadap Nabi SAW. Beliau bertanya, mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Ia beralasan karena sedang sholat. Nabi SAW bersabda, apakah kamu tidak mengetahui tentang ayat surah Al-Anfal ayat 24? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasuli
orang-orang yang beriman. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila menyuruh kamu. Surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian beliau bersabda, maukah aku beritahukan sebuah surat yang agung, yaitu yang terbesar keutamaannya adalah surat itu adalah Alhamdu 7 ayat. Disebut juga Sab'u Matsani atau Quranul Azim. Sebagian ahli tasawuf berkata bahwa isi kitab-kitab yang terdahulu telah termaktub di dalam Al-Quran, dan seluruh kandungan Al-Quran terdapat di dalam Al-Fatihah, dan kandungan surah Al-Fatihah terdapat dalam Bismillah, dan kandungan Bismillah terdapat di dalam huruf ba-nya. Selanjutnya diterangkan bahwa makna huruf ba adalah penghubung, yaitu Al-Quran menghubungkan seorang hamba dengan Allah dari yang lainnya. Ada juga menambahkan bahwa inti ba adalah titiknya, yang disebut sebagai titik wahdaniyah, sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagian ulama berpendapat bahwa hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Taib, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat untuk kami. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tutup majelis ini dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabi ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Maha Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau, kami bersaksikan dan kami mohon kepadamu dan bertaubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.